Kembali lagi di kabar pagi pemirsa, aksi mogok pelaku pariwisata menyebabkan aktivitas wisata di Pelabuhan Labuan Bajo sepi dari biasanya. Itu sebagai protes penetapan harga tiket ke Pulau Komodo dan ke Pulau Padar yang naik menjadi Rp3.750.000. Komitmen untuk mogok dari pelayanan wisata dilakukan ratusan pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Terpantau aktivitas di pelabuhan sepi. Speedboat dan kapal pinisi bersandar di Pelabuhan Labuan Bajo. Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo mengkonfirmasi terjadi penurunan jumlah kapal yang mendaftar untuk berlayar. Selama ini dari pagi tadi hingga saat ini pukul 10:07 WITA, saat ini masih terpantau ada penurunan aktivitas untuk pelayaran. Tetapi yang jelas bahwa kami kantor KSOP Kelas 3 Labuan Bajo masih tetap buka, melakukan pelayanan publik seperti biasa. Kalau untuk wisatawan, kami dari sisi pelayaran hanya memandang dari sisi kapalnya saja. Bila mana itu ada kapal yang mau memohon surat persetujuan berlayar, maka kami akan proses sesuai dengan ketentuan. Sementara puluhan pelaku pariwisata berkumpul di area Puncak Waringin. Mereka melakukan aksi sosial berupa pungut sampah di beberapa titik di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan aksi protes yang dilakukan oleh para pelaku UMKM wisata di Labuan Bajo terkait dengan kenaikan tarif ke Pulau Komodo, kita telah terhubung dengan Ibu Nur Hayati Alwi, salah satu pelaku UMKM wisata di Labuan Bajo. Selamat pagi Ibu Nur Alwi. Selamat pagi Pak. Baik, Bu Nur Alwi, ini bisa dijelaskan saat ini apakah aksi mogok masih terus berlangsung di sana, Bu? Iya Pak, masih terus berlangsung dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus Pak. Baik. Rencananya teman-teman. Dan ini ada angka 3.750.000 rupiah nih Bu. Ini sebenarnya akan seperti apa dampaknya ke usaha yang Ibu lakukan dan juga teman-teman UMKM di sana Bu? Iya, itu angka gila Pak. Karena kami semua pelaku UKM di Labuan Bajo merasa sangat kaget. Itu seperti corona varian baru Pak ya yang menghantam kami karena tiba-tiba datang saja seperti itu. Tidak ada pembahasan sebelumnya, jauh hari sebelumnya tidak ada informasi ke kami seperti itu. Nah seperti saya sendiri kan mendapatkan orderan 250 paket oleh-oleh pada bulan Agustus dan itu sudah dipesan dari April 2002 Pak. Nah ini seperti apa saya harus akhirnya mereka membatalkan untuk datang kunjung ke Labuan Bajo sementara produk-produk oleh-olehnya saya sudah siapkan Pak gitu. Nah ini terkait dengan kerugian yang sudah Ibu alami dan juga teman-teman lainnya. Ini apa yang menjadi tuntutan dari para pelaku UMKM di sana, Bu? Ya, tuntutannya jangan serta-merta memberikan harga tiket Taman Nasional yang sebesar itu. Itu sangat berdampak buruk untuk semua mata rantai pariwisata termasuk UKM ya. Kami ada tergabung dalam asosiasi UKM Akunitas yang ada di kabupaten ini, asosiasi UKM terbesar khususnya di Labuan Bajo. Itu kami ada sekitar 200 lebih, hampir 300 UKM yang tergabung di dalamnya dan semuanya mengeluh karena Agustus itu Pak, itu high season untuk wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Itu mulai Juli sampai Desember biasanya itu Pak. Dan rata-rata orderan yang kami terima itu kalau dalam jumlah banyak seperti ini Pak, itu tidak langsung 1-2 hari order sebegitu banyak. Tapi awal tahun kemarin juga sudah mulai orderan berdatangan. Dan ini seperti apa yang kami harus berbuat apa? Kalau misalnya barang-barang yang kami sudah siapkan tadi itu tidak jadi dibeli Pak gitu loh. Baik,
Bu Awi nih, tahan dulu pernyataan Anda nih. Kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan pernyataan langsung dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terkait rencana kenaikan tarif ke Pulau Komodo. Tentunya kami menghimbau semua pihak untuk tetap tenang, bersabar, dan membuka ruang untuk dialog. Keputusan dari pemerintah untuk memastikan konservasi di Taman Nasional Komodo dengan memberikan pembatasan agar Pulau Komodo dan Pulau Padar tetap kita jaga konservasi. Oleh karena itu ada opsi untuk masyarakat yang jika ingin berwisata alam untuk melihat Komodo tanpa harus menghadapi kenaikan harga bisa berkunjung ke Pulau Rinca. Dan kami membuka ruang dialog, terutama mencari solusi agar para pelaku parekraf tetap bisa mendapatkan layanan fasilitasi dari pemerintah. Baik, kita kembali ke Ibu Nur Hayati Awi. Ibu Nur Awi, tadi Menteri Sandiaga Uno menyatakan bahwa ini sudah membuka ruang dialog untuk para pelaku UMKM di sana. Nah, tapi sebelum ada penetapan harga 3,7 juta ini, apakah sudah ada dialog sebelumnya, Bu? Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali dialog, apalagi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Saya berharap kepada Pak Menteri Sandiaga Uno, jangan drama, jangan puisi, Pak, yang dibacakan kami untuk saat ini. Bapak mengatakan akan membangun komunikasi, diskusi dengan para pelaku pariwisata dan UKM di Labuan Bajo. Harusnya Bapak lakukan itu jauh hari sebelumnya, Pak, supaya kami menyiapkan diri dan tahu. Tapi angka 3.750.000 itu angka gila, Pak. Itu harusnya kalau Bapak misalnya perhatikan betul UKM-UKM kecil seperti kami, harusnya itu bertahap, Pak. Dan ini pembahasan ini jauh hari sebelumnya. Kalau perlu awal tahun kemarin atau tahun lalu, Pak. Jangan serta-merta ini kok satu hari sosialisasinya, besoknya langsung launching. Untuk pemberlakuan 3.750.000. Kapan Bapak membuka dialog dengan masyarakat dan UKM di Labuan Bajo? Baik, ini berarti terlalu mendadak ya, Bu, dan itu pun tidak ada dialog, hanya langsung pemberitahuan bahwa akan ada kenaikan tiket. Nah, ini tapi apakah sudah ada rencana ke depannya? Apakah sudah ada tanggal atau kapan akan bertemu dengan pihak pemerintah untuk berdialog? Apakah sudah ada pemberitahuan, Bu? Untuk sejauh ini belum ada, karena teman-teman asosiasi pelaku pariwisata dan UKM di Labuan Bajo sudah beberapa kali minta dialog, mendatangi pemerintah dan lain-lain untuk membangun diskusi ini. Tapi kan tidak punya ruang gitu, belum dikasih kesempatan untuk bertemu gitu. Baik. Bu Awi, ini kan masih mogok hingga saat ini. Lalu ini aktivitas apa nih, Bu, yang dilakukan? Dan kita kan tahu bahwa pasti UMKM ini punya banyak karyawan yang harus dihidupi setiap harinya, yang membutuhkan juga penghasilan. Ini bagaimana nasibnya, Bu? Iya, Pak, itu dari kemarin tanggal 1 kami selain oleh-oleh yang kami supplier untuk ke beberapa toko oleh-oleh yang ada di Labuan Bajo, kami juga menyiapkan ada rumah makan yang menyediakan makanan khas NTT, Pak. Nah, kemarin tuh sudah tutup dan itu semuanya ada sekitar 20 karyawan, Pak, yang bekerja di situ. Mereka sekarang kami untuk sementara rumahkan dulu. Kemudian padahal yang kami lakukan selama ini untuk warung makanan khas NTT itu mata rantainya luas itu, Pak. Jadi bukan hanya pelaku pariwisata yang diuntungkan, tapi petani, Pak, dari beberapa kabupaten malahan yang mensupport sayur dan buah-buahan untuk Labuan Bajo, khususnya untuk rumah makan kami, rumah makan Pondok Flores dan warung Flores yang menyediakan makanan khas NTT, Pak.
Bahkan TI sapi sendiri yang kami jual di warung kami itu kami datangkan dari Kupang, Pak. Bayangkan, jadi mata rantai yang yang dirasakan oleh masyarakat luas itu begitu besar dari pariwisata selama ini gitu loh. Nah kalau misalnya 3.750.000 tiket masuk sekarang, kemudian yang monopoli itu satu perusahaan yang katanya itu PT Flow Bamora yang saya tidak pernah dengar dia punya kehebatan latar belakangnya yang saya tidak pernah dengar. Saya hanya dengar bahwa PT Flow Bamora itu mengelola satu hotel di destinasi di Labuan Bajo, di destinasi Baik, wisata Bu. dalam kota di Labuan Bajo, itu pun terbengkalai, Pak. Baik, Bu Awi, mungkin terakhir nih Bu, ini harapan apa yang nanti yang akan Ibu sampaikan untuk ke depan nih kepada pemerintah terutama? Ya, harapannya saya berharap atas nama UKM semua yang ada di Manggarai Barat, bahkan di Flores dan di NTT, batalkan 750 itu, Pak. Karena ini tidak tidak Baik. sesuai dengan keadaan yang sekarang. Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati Awi sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Semoga nanti ada titik terang dan juga ada pertemuan dengan pemerintah dan juga bisa direspon positif oleh pemerintah terkait dengan aspirasi dari para pelaku UMKM di Labuan Bajo ini. Terima kasih Bu Nur Hayati Awi. Amin. Dan pemirsa, Terima kasih kembali.